Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Dwi Sanggarwati dengan NIM 230401161. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Cyber. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mitra Unik Eskom Mkom selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Cyber. Di sini, dari 8 soal yang menjadi penugasan ujian akhir semester, saya telah memilih 2 soal yang akan dijawab pada video kali ini, yaitu soal nomor 3 dan soal nomor 7. UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Infrastruktur jalan di Lampung sepertinya baru membuat pemerintah bergerak. Dan transaksi elektronik dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang. Jalan rusak Lampung menjadi sorotan setelah rentetan kritik diberikan oleh warga Lampung, diantaranya dibuat oleh TikToker asal Lampung Bima Yudo Saputra. Jadi, secara garis besar, Undang-Undang ITE Jilid 2 di Indonesia adalah sebuah peraturan yang memang dirancang untuk membatasi dan melindungi pengguna teknologi informasi dan elektronik. Perlindungan yang disediakan untuk melindungi pengguna internet ini seperti penyalahgunaan dan pelanggaran, penipuan online, pencurian identitas, cyberbullying, ataupun hal lainnya. Namun, ada beberapa implikasi yang mungkin dapat timbul dari penggunaan undang-undang ini dalam konteks penutupan akun media sosial atau pembatasan kebebasan berekspresi. Secara teoritis, pembatasan seperti ini dapat menciptakan lingkungan di mana orang-orang jadi merasa takut untuk berbagi pendapat mereka, yang pada gilirannya, hal ini dapat menghambat inovasi dan kreativitas. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan polarisasi, di mana hanya suara-suara tertentu yang didengar, sedangkan suara-suara lainnya ditekan dan diredam. Pembatasan ini, jika digunakan dengan cara yang salah, dapat membawa implikasi negatif terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Misalnya, jika seseorang memiliki pendapat yang berbeda tentang kebijakan pemerintah, lalu ia mengunggahnya ke akun media sosialnya dan menjadi viral, hal ini mungkin membuat mereka beresiko untuk dituntut berdasarkan Undang-Undang ITE jika pendapat mereka ini dianggap mengganggu dan mengancam. Ini bisa membuat orang-orang merasa takut untuk berbicara dan berbagi ide yang pada akhirnya dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan dalam suatu masyarakat. Nah, salah satu contoh kasus yang beberapa waktu sempat viral adalah mengenai kasus Bima Lampung. Bima Yudo Saputro atau yang lebih dikenal sebagai Bima memulai kontroversi dengan mengunggah video berjudul "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju" pada 7 April 2023 melalui akun TikTok pribadinya @aubimaxreborn. Dalam video berdurasi 3 menit 28 detik tersebut, Bima menyoroti 4 poin utama. Poin pertama tentang keterbatasan infrastruktur di Lampung. Ia mengkritik proyek pemerintah seperti Kota Baru. Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar sampai ratusan miliar rupiah untuk pembangunan Kota Baru. Namun, proyek tersebut sekarang dibiarkan terbengkalai. Ia juga mencuatkan masalah jalanan yang rusak hampir di seluruh Lampung. Ia Aku sering mengungkapkan, bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? lanjut kepada poin kedua. Bima menyoroti masalah serius dalam pendidikan, terutama terkait identitas siswa yang dianggapnya sebagai bentuk penipuan. Selain itu, Bima juga mengkritik ketidakselarasan dalam jawaban ujian nasional yang telah bocor sebelum ujian. Cuma
proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini AB sih. AB. Kunci jawaban tersebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Lanjut, pada poin ketiga, Bima membahas kurangnya tata kelola pemerintah, termasuk masalah korupsi, birokrasi yang tidak efisien, penegakan hukum yang lemah, dan praktik penyuapan. Selanjutnya, ini adalah poin terakhir, yaitu poin keempat, di mana Bima mengungkapkan bahwa Lampung sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan kontribusi lebih dari 40% dalam menghasilkan produk seperti jagung dan ketan. Ia menekankan bahwa sektor pertanian rentan terhadap fluktuasi, sulit untuk stabil, dan seringkali mirip dengan perubahan harga di pasar yang kadang turun ataupun kadang naik. Nah, atas meluasnya video TikTok ini, Bima dilaporkan oleh Ginda Ansori Waika ke Polda Lampung. Laporan tersebut berisi tuduhan atas pelanggaran Undang-Undang ITE khususnya pasal 28 ayat 2 jangto pasal 45 ayat 2 yang mencakup ujaran kebencian dengan unsur sara. Laporan polisian kemudian diajukan pada 13 April 2023. Di sini, Ginda menyoroti pernyataan Bima yang menyebut dirinya berasal dari Provinsi Dajjal dan mengkritik pernyataannya tentang proyek di Lampung yang mangkrak. Kuasa hukum menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah suatu masalah, tetapi Bima dinilai tidak memiliki data yang mendukung pernyataannya, seperti klaim tentang aliran dana pemerintah, di mana klaim tersebut dianggap tanpa dasar. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, pada 15 April 2023 mengunggah foto pertemuan dengan rakyat. Di sana beliau menyatakan bahwa beliau akan mendengarkan masukan masyarakat sebagai praktik lama yang telah dilakukan. Junaidi juga menekankan bahwa tidak semua pekerjaan pemerintah akan selalu ditampilkan di media sosial, dan saran-saran positif dari masyarakat akan terus dicatat untuk kemajuan Lampung. Nah, menanggapi desakan untuk menghentikan kasus Bima, Polda Lampung awalnya enggan untuk menutup kasus ini tanpa adanya alasan yang kuat. Namun, Polda Lampung telah menekankan asas praduga tak bersalah terhadap Bima. Selanjutnya, pada konferensi pers tanggal 18 April, Ditreskrimus Polda Lampung, Doni Arif Praptomo, mengumumkan penghentian penyelidikan kasus Bima setelah gelar perkara dan pendengaran dari pendapat saksi ahli. Alasannya adalah laporan atas nama Bima Yudo Saputro tidak memenuhi unsur pidana, sehingga pihak berwenang menghentikan penyelidikan kasus ini. Pernyataan yang dinyatakan oleh Bima mencerminkan sebuah ekspresi dari rasa kepeduliannya. Jadi, menurut saya, penggunaan Undang-Undang ITE Jilid 2 dalam menutup akun media sosial atau membatasi kebebasan berekspresi dapat membawa implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Dari contoh tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya kasus Bima Lampung ini merupakan celah untuk masyarakat lainnya turut bersuara menyampaikan kritik dan keluhan mereka sebagai masyarakat Lampung yang takut akan adanya Undang-Undang ITE yang bisa dibilang dapat membatasi kebebasan berekspresi online, sehingga membawa implikasi terhadap diskusi terbuka dan pertukaran ide dalam masyarakat. Namun sebenarnya tidak begitu, sebab Undang-Undang ITE juga memiliki peran penting dalam melindungi individu-individu dan masyarakat dari penyalahgunaan internet, seperti penyebaran ujaran kebencian, konten pornografi, penipuan online, cyberbullying, ataupun hal yang lainnya.
Jadi, penting untuk menemukan keseimbangan antara melindungi pengguna internet dan mempertahankan kebebasan berekspresi. Jawaban saya adalah, untuk secara keseluruhan, dari segi psikologis, pembatasan ini dapat menciptakan rasa takut dan kecemasan di kalangan individu. Mereka mungkin akan merasa khawatir jika apa yang mereka katakan atau bagikan di dunia online, hal tersebut bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum meskipun bukanlah itu yang mereka maksud. Nah, hal ini dapat mengakibatkan stres dan kegelisahan. Untuk jangka panjangnya lagi, hal ini dapat menghambat kesejahteraan mental individu. Nah, sementara itu, dari segi sosialnya, pembatasan ini dapat menghambat dialog dan diskusi terbuka yang sehat dalam masyarakat. Jika orang-orang merasa takut untuk berbicara, ini bisa membatasi pertukaran ide dan pendapat, yang mana hal ini sebenarnya penting untuk perkembangan masyarakat yang sehat dan dinamis. Namun, penting juga diingat bahwasannya internet ini bisa menjadi tempat untuk ujaran kebencian dan disinformasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk beberapa regulasi untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif. Salah satunya adalah dengan adanya Undang-Undang ITE Jilid 2 ini. Untuk lebih lengkapnya lagi, semua itu akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas dampak psikologisnya terlebih dahulu. Jadi, pembatasan kebebasan berpendapat dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, mengenai rasa takut dan kecemasan. Sebab, pembatasan kebebasan berpendapat dapat menciptakan suasana takut dan kecemasan dalam masyarakat. Mereka jadi khawatir bahwa apa yang mereka katakan itu bisa disalahartikan sebagai pelanggaran hukum. Ini bisa mengakibatkan stres dan kegelisahan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Lanjut pada dampak kedua, yaitu mengenai pembatasan kreativitas dan inovasi. Seperti apa yang sebelumnya sudah saya sampaikan pada dampak pertama, ketakutan akan hukum dapat membatasi kreativitas dan inovasi, di mana orang-orang mungkin akan merasa takut untuk berbagi ide baru atau pendapat yang berbeda, yang pada akhirnya hal ini akan meredam pemikiran dan inovasi mereka demi kemajuan bangsa. Nah, untuk dampak yang ketiga, itu berdampak terhadap harga diri dan kepuasan diri. Jadi, untuk yang kali ini, ketika individu merasa bahwa mereka tidak dapat menyampaikan pendapat atau perasaan mereka secara bebas, hal ini dapat berdampak pada harga diri dan kepuasan di dalam diri mereka masing-masing. Mereka mungkin akan merasa kurang dihargai atau tidak berarti, yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mereka. Nah, dampak yang keempat adalah depresi dan gangguan mental. Dalam beberapa kasus, pembatasan kebebasan berpendapat dapat menyebabkan depresi dan gangguan mental. Rasa takut akan kecemasan yang berkelanjutan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan dapat menyebabkan kondisi seperti depresi, gangguan kecemasan, bahkan PTSD. Dampak yang kelima, yaitu mengenai pengaruh terhadap kesejahteraan emosional. Jadi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan perasaan adalah bagian penting dari kesejahteraan emosional seseorang, di mana ketika hal ini dibatasi, ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka dan dapat menyebabkan masalah seperti stres, kecemasan, dan depresi. Nah, jadi dari beberapa dampak tadi itu, mereka saling berkaitan, di mana dari rasa takut akan menimbulkan kecemasan yang berujung pada depresi hingga hilangnya rasa kepercayaan diri. Namun, di sisi lain ada hal yang
berefek sebaliknya, di mana pembatasan kebebasan berpendapat online bukannya berefek negatif, tetapi malah berefek baik terhadap kestabilan psikis seseorang. Misalnya nih, ada contoh kasus mengenai cyberbullying. Cyberbullying ini adalah kasus yang semakin harinya semakin marak dilakukan jika tidak ada hukum yang membatasinya. Terhitung hingga saat ini ada banyak, bahkan jutaan korban mendapatkan hinaan demi hinaan melalui kolom komentar media sosial mereka, akan merasa takut dan cemas sehingga hal tersebut membuat mereka depresi, bahkan tak jarang yang hingga mengakhiri hidup mereka. Namun, dengan adanya Undang-Undang ITE Jilid 2, netizen jadi akan lebih selektif lagi dalam mengeluarkan pendapat mereka sebelum mengomentari seseorang. Dengan demikian, adanya pembatasan kebebasan berpendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 juga membawa dampak positif dalam menjaga keadaan psikologis orang-orang. Nah, mengingat dampak psikologis yang signifikan ini, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mencari cara yang efektif dan adil untuk menyimbangkan kebutuhan untuk melindungi individu dan masyarakat dari ujaran kebencian dan disinformasi. Tentunya hal ini juga disertai dengan hak asasi manusia untuk kebebasan berpendapat. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pembatasan kebebasan berpendapat online yang memiliki dampak sosial. Berikut ini adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dampak yang pertama, membatasi pertukaran ide dan informasi. Pembatasan kebebasan berpendapat online dapat membatasi pertukaran ide dan informasi yang beragam. Hal ini dapat menghambat kemajuan pengetahuan dan pembelajaran, serta mengurangi keragaman perspektif dalam masyarakat. Dampak yang kedua, yaitu menghambat diskusi terbuka dan dialog sosial. Jadi, kebebasan berpendapat yang terbatas dapat menghambat diskusi terbuka dan dialog sosial yang sehat. Jadi, ketika orang merasa takut atau terintimidasi untuk berbicara, ini dapat menghambat pertukaran pendapat yang konstruktif dan membatasi kemampuan masyarakat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik lagi. Dampak yang ketiga, polarisasi dan fragmentasi masyarakat. Adanya pembatasan kebebasan berpendapat online dapat memperkuat polarisasi dalam masyarakat. Ketika individu hanya terpapar pada pendapat yang sejalan dengan mereka sendiri, hal ini dapat menghasilkan fragmentasi dan kurangnya pemahaman antar kelompok. Hal ini dapat memperburuk konflik sosial dan memperkuat pemisahan antar kelompok-kelompok yang berbeda. Dampak yang keempat, berdampak pada partisipasi demokrasi. Kebebasan berpendapat online adalah salah satu aspek penting dalam partisipasi demokrasi, di mana pembatasan kebebasan ini dapat mempengaruhi partisipasi warga dalam urusan publik dan menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Yang terakhir adalah dampak kelima, yaitu mengenai penghambatan kreativitas dan inovasi sosial. Pembatasan kebebasan berpendapat online dapat menghambat kreativitas dan inovasi sosial, sehingga ketika seseorang merasa terbatas untuk menyuarakan ide-ide baru, ini dapat membatasi perkembangan masyarakat dalam mencari solusi dan kemajuan yang jauh lebih inovatif. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan dampak sosial ini dalam merancang kebijakan terkait kebebasan berpendapat online. Dari dua pertanyaan yang sudah saya jawab tadi, di sini dapat saya simpulkan bahwasannya adanya Undang-Undang ITE Jilid 2 ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Secara keseluruhan, Undang-Undang ITE tentunya telah dibuat oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk regulasi yang akan mengatur perilaku masyarakatnya. Namun, adanya Undang-Undang ITE Jilid 2 ini terkadang menimbulkan dampak negatif sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Sehingga untuk menilai Undang-Undang ITE ini akankah lebih baik jika kita melihat
sisi positifnya dan mematuhinya dengan sebaik-baiknya. Toh, apa yang dibatasi di dunia online ini, hal tersebut bukan berarti kita benar-benar dibatasi dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk menyampaikan aspirasi. Contohnya saja dari kasus Bima tadi, dapat kita lihat bahwa kritikannya terhadap pemerintah justru berefek positif terhadap Lampung. Namun dengan demikian, kritik demi kritik kita di dunia online juga harus dipertimbangkan dari segi penggunaan kata demi katanya, sebab kritik juga ada etikanya, bukan sembarang kritik tanpa didasari oleh data fakta yang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.